called Savior? Have you heard of his perfect love? Have you heard of the one in heaven? Have you heard how he gave his son? 'Cause I have found this love, I believe in the Son. Show me your way. Jesus, you are my best friend, and you will always be, and nothing will ever change that. Jesus, you are my best friend, and you will always be, and nothing will ever change that. I believe in the one called Savior. I believe he's the risen one. I believe that I'll live forever. I believe that my King will come, 'cause I have found this love, I believe in the Son. Show me your way. Jesus, you are my best friend, and you will always be, nothing will ever change that. Jesus, you are my best friend, and you will always be, nothing will ever change that. 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 Jesus, you are my best friend, and you will always be, and nothing will ever change that. Jesus, you are my best friend, and you will always be, and nothing will ever change that. You will always be, forever you and me. Oh, nothing will ever change. Jesus, you are my best friend, and you will always be, and nothing will ever change that. Jesus, you are my best friend, you will always be, and nothing will ever change that. And nothing will ever change that. Nothing will ever change that. You will nothing will ever change that. Nothing will ever change that. Shalom, selamat pagi adik-adik semuanya. Selamat pagi, Shalom. Selamat datang kembali di saat ibadah sekolah minggu yang ceria ini. Sebelumnya kita mau berdoa dulu ya, kita lipat tangan, tutup mata semuanya. Tuhan Yesus, terima kasih buat setiap kebaikan yang Bapak berikan pada hidup kami. Kiranya Tuhan berkati kami selama jalannya ibadah, berkati hati kami, telinga kami, mulut kami, supaya kami dapat memuji, menyembah nama-Mu dengan sepenuh hati. Terima kasih Bapak yang baik, haleluya, amin. Ya, puji Tuhan adik-adik semuanya. Mari kita nyanyikan lagu Kasih Yesus Indah-Indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah.
Tuhan menyediakan keluarga, teman-teman yang baik yang selalu ada bersama kita. Ya, mari kita menyembah Tuhan, kita siapkan hati kita untuk memuliakan nama Tuhan dengan sepenuh hati. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu.
kami ya Bapa, untuk kemuliaan nama-Mu. Bapak, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah hati kami, berkatilah telinga kami supaya dapat mendengarkan dengan baik. Berkatilah otak kami supaya dapat mencerna setiap firman Tuhan dengan bijaksana. Kiranya Tuhan berkati kami selalu supaya dapat menjalankan firman Tuhan dengan baik, seturut dengan kehendak Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, senang sekali bisa bertemu dengan adik-adik lewat ibadah online pada hari ini. Bagaimana kabar adik-adik pada hari ini? Kakak berharap dimanapun adik-adik berada saat ini dalam penyertaan Tuhan. Oleh sebab itu, waktu yang tepat untuk kita bersama-sama memuji dan besarkan nama Tuhan. Dan di saat ini, Kakak ingin membagikan atau sharing tentang satu kebenaran firman Tuhan. Karena ini adalah momen yang spesial, adalah hari kasih sayang atau Valentine Days, tepatnya pada tanggal 14 Februari. Nah, banyak yang orang bilang hari raya kasih sayang itu memang cuma dirayakan lebih tepatnya untuk di hari raya Valentine Days. Tapi menurut kakak, every day is Valentine. Karena hari Valentine itu bicara tentang setiap hari kita harus merasakan kasih sayang. Baik dari kasih sayang dari Tuhan, orang tua, teman-teman sekitar kita, maupun kerabat-kerabat terdekat, adik-adik sekalian. Jadi kalau bicara tentang hari Valentine bukan cuma di tanggal 14 Februari, tapi setiap hari kita harus merayakan hari Valentine, hari kasih sayang. Amin adik-adik. Nah, puji Tuhan, kakak akan ingin membagikan satu ayat yang begitu besar, yang maknanya begitu dalam, yang untuk bisa kita pelajari bersama-sama pada saat ini. Nah, mari kita buka bersama-sama adik-adik di Yohanes 3 ayat 16, ayat yang mungkin cukup familiar. Tapi kakak percaya ayat ini adalah ayat yang mengandung kuasa, yang meneguhkan iman kepercayaan kita. Bagaimana kita tahu Allah kita atau Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita buka bersama-sama. Sekali lagi di Yohanes 3 ayat 16. Yang sudah dapat katakan amin adik-adik. Amin. Haleluya. Kakak akan bacakan ayat ini untuk adik-adik sekalian yang ada di rumah. Adik-adik harus perhatikan Alkitab yang ada di tangan adik masing-masing. Adik-adik masing-masing. Nah, ayatnya berbunyi demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sekali lagi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kalau tunggal berarti satu. Anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Nah, ada 5 hal yang kakak ingin bagikan tentang makna dari ayat ini. Ayat ini mengungkapkan isi hati dan tujuan Allah atau kasih Allah bagi kita semua. Nah, yang pertama adalah kasih Allah cukup luas untuk menjangkau semua orang atau dunia ini. Kasih Allah cukup luas untuk menjangkau semua orang. Nah, kasih Allah tidak terbatas untuk kita saja yang percaya kepada Tuhan, tapi seluruh dunia, setiap orang. Amin adik-adik. Nah, karena ayatnya ini berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Bicara tentang dunia ini, bukan hanya kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tapi seluruh orang. Nah, ayat itu mengatakan juga, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah. Berarti bicara ini tentang hal yang luar biasa, hal yang besar. Bukan hal kecil atau sedang.
tapi hal yang besar. Ayat ini jelas mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Oleh sebab itu, ketika kita menyadari kehidupan kita, kasih Allah, pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, ini meneguhkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, poin yang kedua adalah Allah mengaruniakan anaknya sebagai korban penghapus dosa di atas kayu salib. Ini prinsip yang harus kita pegang, bahwa Allah mengaruniakan anaknya sebagai korban penghapus dosa di atas kayu salib. Ya, kita bersyukur bagaimana cara Tuhan, pengorbanan Tuhan di atas kayu salib untuk menebus dosa kakak maupun dosa adik-adik. Tuhan begitu mengasihi kita. Amin adik-adik. Oleh sebab itu kehidupan kita pribadi harus sungguh berkenan kepada Tuhan. Bagaimana kita harus hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan berbicara tentang kehendak kita pribadi, tapi kehendak Tuhan yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan mengaruniakan anaknya, yaitu Yesus, ini suatu hal yang luar biasa buat kita adik-adik. Ketika kita percaya sungguh kepada Tuhan Yesus, dalam keadaan apapun kita adik-adik, baik susah, sedih, senang, bahagia, apapun keadaan yang kita alami, kita harus tetap bersyukur karena pengorbanan Tuhan tidak sia-sia di dalam kehidupan kita. Nah, Kak lanjut untuk poin yang ketiga. Poin yang ketiga berbicara tentang percaya. Nah, percaya ini ketika kita percaya kepada Tuhan, otomatis seluruh kehidupan kita, setiap kekhawatiran kita harus serahkan sungguh kepada Tuhan. Ketika kita percaya kepada Tuhan, otomatis kita harus berpegang teguh untuk setiap firman Tuhan yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Janjinya ya dan amin. Dan setiap perkataan Tuhan di dalam kehidupan kita itu menguatkan iman kepercayaan kita terhadap Dia. Oleh sebab itu adik-adik, dimanapun adik-adik berada saat ini, ingatlah kasih Tuhan sungguh luar biasa di dalam kehidupan kita. Kak tidak tahu keadaan adik-adik saat ini. Mungkin adik-adik lagi sedih saat ini karena tidak bisa ke sekolah minggu, bertemu dengan teman-teman, bisa ngobrol dengan teman-teman secara langsung. Tapi Kak percaya kehidupan adik-adik ketika dalam mempercayai Tuhan dengan segenap hati, Tuhan selalu memberikan penghiburan untuk adik-adik sekalian. Dimanapun adik-adik berada, ingat, Tuhan selalu memandang kehidupan adik-adik. Mata Tuhan selalu tertuju untuk melihat kehidupan adik-adik. Telinga Tuhan selalu siap untuk mendengar setiap doa dan ungkapan syukur dari adik-adik. Oleh sebab itu, adik-adik harus percaya sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Poin yang keempat. Poin yang keempat berbicara tentang binasa. Nah, yang dimaksudkan dengan binasa ini adalah merupakan kata yang sering dilupakan. Nih, kata binasa ini merupakan kata yang sering dilupakan di dalam ayat ini. Kata ini tidak menunjuk kepada suatu kematian. Kata ini tidak menunjuk kepada kematian jasmani. Perhatikan, kata ini tidak menunjuk kepada kematian jasmani, tetapi kepada hukum yang kekal yang mengerikan. Nah, ini dia, binasa. Jadi ketika kita percaya sungguh kepada Tuhan, kita memperoleh keselamatan. Amin. Iman kita ketika kita bersungguh-sungguh beriman sungguh kepada Tuhan, kita percaya kehidupan kita ada di dalam tangan Tuhan adik-adik. Nah, kalau kita tidak hidup dalam kebenaran firman Tuhan, maka di sini jelas mengatakan binasa. Nah, binasa ini bukan bicara tentang jasmani, tapi kehidupan yang kekal. Kehidupan jasmani, kehidupan adalah kehidupan atau hukuman kekal yang mengerikan yang kita terima ketika kita tidak hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu akan mengajak adik-adik dan berdoa untuk adik-adik untuk tinggal selalu di dalam rancangan Tuhan. Adik-adik harus benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, poin yang kelima, ini poin yang terakhir.
kasih atau hidup kekal. Hidup kekal adalah karunia yang dianugerahkan Allah kepada kita pada saat kita dilahirkan kembali. Nah, ini berbicara tentang ketika kita benar-benar kembali sungguh percaya kepada Tuhan. Kita yang dulu tidak mau mengenal Tuhan, dan pada akhirnya kita semakin dekat dengan Tuhan, kembali mendekat kepada Tuhan. Karena kita percaya apapun yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, adik-adik, selalu mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Tidak luput dari kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan tidak memandang bagaimana adik-adik hidup yang selalu menjauh dari Tuhan, tapi yakin dan percaya ketika adik-adik berketetapan hati untuk dekat dengan Tuhan, mendekat sungguh dengan Tuhan, maka proses yang terbaik yang Tuhan inginkan ketika adik-adik datang, Tuhan membuka tangannya untuk menerima adik-adik. Dan saya berharap, kakak berharap adik-adik sungguh hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Sungguh luar biasa untuk pengorbanan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, adik-adik. Karena kakak percaya selama kita masih hidup di dunia ini, tak ada yang dapat memisahkan kasih Kristus di dalam kehidupan kita. Amin, adik-adik. Dan kakak percaya dimanapun adik-adik berada saat ini, penyertaan Allah selalu sempurna terjadi di dalam kehidupan adik-adik. Tuhan selalu mempedulikan kehidupan adik-adik. Tuhan selalu ingin mendengar seruan dari adik-adik lewat adik-adik berdoa, membaca firman Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan untuk kehidupan adik-adik jalani. So, 5 hal ini adik-adik bisa renungkan di dalam kehidupan adik-adik. Yang pertama, kasih Allah cukup luas untuk menjangkau semua orang. Yang kedua, Allah mengaruniakan anaknya sebagai korban penghapus dosa di atas kayu salib. Yang ketiga, percaya. Kita harus percaya sungguh kepada Tuhan. Dan yang keempat, kehidupan binasa. Ketika kita tidak percaya sungguh dengan Tuhan, meninggalkan Tuhan, maka kehidupan kita akan binasa. Karena kehidupan kita di luar dari apa yang Tuhan inginkan. Yang terakhir adalah hidup yang kekal. Ketika kita sungguh percaya kepada Tuhan, maka kita akan beroleh hidup yang kekal yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Amin, adik-adik. Biarlah setiap kebenaran firman Tuhan yang kakak bagikan pada adik-adik saat ini meneguhkan iman kepercayaan adik-adik saat ini. Sekali lagi kakak akan bacakan ayat ini untuk menutup khotbah kakak pada hari ini. Di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kakak berdoa biar firman ini tertanam dalam hati adik-adik sekalian. Dimanapun adik-adik pergi dan berada, adik-adik selalu mendengar tentang kasih dan penyertaan Tuhan. Jika Tuhan Yesus rela berkorban di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa dari kakak maupun adik-adik sekalian. Puji Tuhan. Mari kak mengajak untuk adik-adik menyiapkan hati adik-adik. Kita akan berdoa bersama-sama. Karena kakak percaya Tuhan selalu beserta adik-adik. Dan oleh sebab itu, waktu yang terbaik ketika mendengarkan firman ini, biarlah adik-adik tetap berpegang teguh di dalam iman adik-adik. Percaya sungguh kepada Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan adik-adik. So, mari kita berdoa bersama-sama.
Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Keberadaan kami pada saat ini cukup untuk meyakinkan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Cukup untuk meyakinkan bahwa Engkau selalu setia di dalam kehidupan kami. Dimanapun kami pergi dan berada, Engkau selalu menyertai kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau selalu mendengar setiap seruan doa kami. Mata-Mu tertuju di dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu Tuhan. Biarlah di masa kecil kami, terutama yang adik-adik ini Tuhan Yesus, ketika mereka menaruh sungguh kehidupan mereka ke dalam tangan-Mu, hamba percaya Tuhan, masa depan yang terbaik Engkau berikan dalam kehidupan anak-anak-Mu ini Tuhan. Ajarkan mereka untuk taat dan setia mengikuti ibadah Tuhan. Walaupun pada saat ini Tuhan mereka terkendala harus ibadah online, tapi hamba percaya Tuhan, biar apapun yang mereka dengar lewat kebenaran firman Tuhan yang mereka dengar Tuhan, menumbuhkan iman kepercayaan mereka terhadap Engkau. Apa yang mereka dengar Tuhan tertanam di dalam kehidupan mereka, di dalam hati mereka, bahwa mereka percaya Tuhan atau Allah tidak pernah meninggalkan kehidupan mereka. Hamba berdoa bagi mereka Tuhan yang saat ini Tuhan, yang dalam studi mereka Tuhan masing-masing Tuhan, biar Engkau berkati kehidupan mereka Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan Yesus, lewat sekolah studi mereka Tuhan, Kau berkati Tuhan, hikmat-Mu tercurah dalam kehidupan mereka. Biar apapun mereka lakukan untuk mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Buat mereka berhasil dalam studi mereka. Nah, hamba percaya Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan kehidupan mereka. Untuk beranak orang tua mereka Tuhan, biarlah Engkau memberikan tabahan hati bagi mereka Tuhan, untuk mendidik anak-anak ini Tuhan sesuai dengan keinginan-Mu Tuhan. Biar orang tua ini menjadi bertanggung jawab dalam hidup mereka. Mereka mampu mendidik anak ini sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba percaya ibadah ini menyenangkan Engkau, dan setiap orang yang mendengar, setiap anak-anak yang mendengarkan atau beribadah pada saat ini diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah menjadi ungkapan syukur dari kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You're the only one, you're the only one.